Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya, menyempatkan waktu untuk ya ngobrol subuh dengan eh, saya ya. Mudah-mudahan ini menjadi Saya apa mau ya, kasih menjadi contoh ya. amal Saya ibadah mau buat kasih kita ya. contoh yang Boleh boleh. sangat-sangat sederhana sekali ya. Sangat-sangat sederhana sekali bisnis keren. Oke ya, ini Pak Wijay dari Cibitung, Bu Noni dari Panglima Polim, Bang Polim, sambal ambu, oh sambal ambu. Backlink ya, backlink, mencari backlink ya, mencari backlink. Backlink itu apa sih? Backlink itu diibaratkan referensi ya, diibaratkan referensi teman-teman ya. Misalkan teman-teman udah belajar nih sama saya, kita udah sering ngobrol, udah kenal sama saya. Lantas ada orang yang bertanya kepada misalkan Pak Agung, saya mau belajar digital marketing, lalu Pak Agung itu ngomong sama Pak Putra aja gitu ya. Lalu teman-teman yang ada di sini semua mereferensikan sama Pak Putra aja. Dia sering ada kelas-kelas gratis subuh loh, gitu ya. Nah, Pak Teguh dari Bandung ini ya. Oke, selamat datang Pak Teguh ya. Nah, itu namanya backlink. Kalau di dunia offline itu kita sebut referensi, ya. Referensi, ya. Itu namanya backlink kalau di dunia online. Link kita identitas kita atau mm, link kita ada di website di luar daripada website kita itu di luar daripada web kita itu namanya backlink ya. Page kita ada berada di page lain ya, itu namanya internal backlink ya. Oke teman-teman, apa sih fungsinya backlink ini ya? Kalau kita banyak direferensiin oleh banyak web ya, oleh banyak web itu artinya teman-teman ya, eh, suara saya masih kedengaran? Masih Pak, Masih ya, masih. oke ya. Dengar Itu artinya kedengaran, Pak. i- ya itu artinya teman-teman kita direferensiin. Nah, jika ini ya, saya kebayang nih kalau teman-teman di sini jumlahnya yang hadir dan 42 orang semuanya punya website dan semua saling nge-backlink, ini sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Suaranya hilang, Pak. Iya. Di sini kedengaran ya. Atau suara saya kekecilan ya. Sudah besar ini. Sudah kedengaran, Mbak? Udah cukup Pak, Kedengaran, udah Pak. bagus Kedengeran Pak. Pak, Oh, bagus Cukup Pak. besar, Pak. Oh, Udah cukup besar. udah jelas, Pak. ya, harus saya kencengin nih suara saya. Soalnya subuh-subuh nggak seperti kalau malam ya. Kalau malam saya teriak-teriak. Oke ya, teman-teman ya. Eh, di sini agak beda ya, konsep yang dan ini konsep ini dari dulu yang akan saya jelaskan kepada teman-teman ya, agak beda dari yang lain. Kalau misalkan materi dari pemain SEO yang lain, kita harus nge-backlink di satu tempat yang seniche, yang misalkan produk kita adalah otomotif, kita harus nge-backlink di tempat otomotif juga. Nah, kalau kita membuat backlink di tempat otomotif juga, ya, kalau backlink itu berasal dari website kita sendiri, itu nggak apa-apa, gitu ya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam backlink tersebut, ya, di dalam website tempat kita naruh backlink tersebut ada kompetitor, itu sama dengan kita ngangkat kompetitor. Saya kasih contoh ya. Misalkan kita ingin produk kita adalah sini aja deh. Oke. Misalkan produk kita adalah apa namanya, umroh ya. Nah, misalkan paket umroh murah.
ya, paket umroh murah misalkan ini. Kita ketemu nih sama website, sama ada website yang sudah di halaman pertama, misalkan ini nih ya. Ini kita copy, jangan diklik ya teman-teman, jangan diklik tapi di copy ya. Mana ya yang ini deh ya. Jangan diklik. Kalau diklik, kalau produk kita umroh, lalu kita kita tahu-tahu searching, terus kita klik. Ini kompetitor ya teman-teman. Hanya orang yang bodoh yang lagi meng-SEO kan, yang lagi meng-SEO kan websitenya, lalu ngeklik website orang di pencarian di Google. Oke ya. Kalau teman-teman yang sudah apa namanya sudah mendengarkan kata-kata ini, ya semoga tidak melakukannya. Kenapa? Ya, kalau teman-teman ya kompetitor teman-teman kasih traffic dari pencarian Google, kalau buka doang sih nggak apa-apa ya. Kalau bukanya kayak gini ya, di copy URL-nya, lalu kita enter ya. Ini nggak apa-apa. Misalkan kita mau menyelidiki cara mainnya kompetitor gitu, seperti ini itu nggak apa-apa ya, ya teman-teman ya. Misalkan kita mau menyelidiki cara mainnya kompetitor gitu kan, ini seperti ini tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau diklik, ini menambahkan bobot, istilahnya kalau kita main game yang darahnya satu strip gitu, satu strip terus kita klik itu jadi langsung full lagi. Nah, kita akan makin berat ini ya, akan makin berat kita untuk bersaing sama mereka. Iya, jadi teman-teman kalau produknya sama, kita searching mau ngecek cara main kompetitor ya teman-teman nggak harus ngeklik ya. Itu yang pertama. Yang kedua jangan pernah ngeklik iklan kompetitor, itu namanya zolim. Kenapa kompetitor itu ya atau siapapun lah ya, kalau kita nggak ada niat untuk ya misalkan mau berangkat umroh atau cuman kalau cari-cari apa eh, eh, apa namanya intelijen marketing aja ya yang kita lakukan, bayangin berapa kompetitornya kalau seandainya dia pasang iklan 200.000, lalu kompetitornya atau gini, teman-teman yang lagi ikut Zoom sekarang ini saya suruh ngeklik iklan orang saat ini, itu langsung habis budgetnya 1 hari. Itu zolim teman-teman ya, zolim. Nah, mungkin sebelumnya tidak tahu, setelah tahu, itu jangan ngeklik iklan orang dengan cara dengan alasan untuk mau nyari-nyari cara strateginya, mau ngambil konten dari dia dan lain-lain, itu jangan ya teman-teman ya. Kalau kecuali kalau teman-teman memang lagi nyari umroh mau apa gitu ya. Kalaupun sangat-sangat butuh banget tinggal di copy saja. Tinggal di copy saja ya, di copy saja lalu dibuka seperti ini. Oke, teman-teman paham ya. Nah, misalkan ini kita coba cek ya. Kita coba cek di Google itu kalau kita ketik backlink checker. Nah, ini ada ya macam-macam ya, ada dari Neilpatel, cuman rata-rata kalau dia gratis kita cuman dapat ngecek backlinknya hanya beberapa teman-teman ya. Rajin-rajin aja nyari di sini banyak ya. Kita coba satu ya dengan Ahrefs backlink checker. Oke, kita copy ini ya. Kita copy lalu kita cek backlinknya. Nah, ini dia ada 13K backlinknya ya. Ada 13K backlinknya. Oke. Ini ya 13K backlinknya. Dia ada naruh backlink di Halal Holiday ya. Nama websitenya tadi eh, Travel Umroh Haji ya. Bisa jadi Halal Holiday ini website dia sendiri ya. Kita cek aja ya. Kita cek. Halal Holiday, oh ternyata Halal Holiday itu website punya dia sendiri, mirip persis sama sekali ya. Dia kasih link ke situ. Jadi antara websitenya itu terkonek satu sama lain ya, seperti itu. Oke, yang kedua, nah ini ya, ini kalau punya dari website dia sendiri berarti kita nggak bisa ini ya. Nah, itu.
Kita klik lagi yang kedua, nah ini dia bisa naruh backlink di sini ya, teman-teman. Nggak usah pikirin ya, backlink itu mau do follow mau apa, yang penting selagi pekerjaannya gampang banget, nggak usah pikirin, langsung submit aja. Nah ini apa katanya ya? Kita sebentar ya, kok lemot. Oke ya. Ini nama websitenya, ini ngeklik ya teman-teman ya, ini ngeklik ya. Diisi aja dulu ya sama teman-teman. Nah, misalkan saya mau kasih backlink di sini ya. Eh, ini ada umroh nggak, bacaan umroh. Nah, umroh haji, hasanahumrohhaji.com ya. Umroh ada berapa ini? Wow. Kalau umrohnya terlalu banyak banget teman-teman, artinya kalau teman-teman apa namanya? Kalau teman-teman posting juga di sini. Kalau teman-teman berkunjung saat ini aja, teman-teman berkunjung seperti sekarang ini aja ya. Teman-teman berkunjung seperti sekarang ini aja, itu sudah membuat link-link yang ada di dalam ini istilahnya tersirami ya. Sama dengan kita membantu untuk menguatkan umroh-umroh yang lain ya, umroh-umroh yang lain. Nah, kalau gitu, ini kalau dia kita tadi melacaknya dari website umroh, backlink yang harus kita buat apa? Apakah umroh juga atau apa gitu ya? Nah, misalkan kita punya website apa ya? Ini link saya coba eh, apa ya? Website Krikli lah misalkan ya, krikli.biz.id. Nah, saya copy ini. Seperti ini misalkan ya. Oke, saya taruh di sini. Nah, lalu URL text title misalkan jasa las panggilan. Oh, ini bayar $5 ya. Nah, ini ada juga yang bayar gitu loh ya. Ada juga yang bayar. Tapi nggak apa-apa, coba add your link here. Bayangin teman-teman cuman naruh link doang tuh bayar $5 ya. Kita cek ada gratisnya nggak ya. Oh, pakai PayPal. Oke, kita lewatin. Saya lupa tadi lihat di bawahnya ada bayar $5 ya. Masang backlink begitu aja, cuman masang backlink berderet-deret seperti ini teman-teman, bayar tadi ya. Enggak apa-apa. Kita cari lagi, biasanya tetap ada yang gratis ya. Nah, oke, kita cek lagi nih ya. Nah, ini dalam pencarian backlink perlu bersabar ya. Perlu perlu bersabar. Kok bisa ada backlinknya dia di sini gitu kan? Backlink website yang tadi ada di sini, kita cek aja. Siapa tahu ada. Nah, ini biasanya coba kita lihat. Ini biasanya ada namanya block locking. Nah, di sini ya. Ini kita isi ya. Kita isi tadi ada tulisan translate, kita nggak translate ya. Nah, ini kita isi sesuai dengan artinya apa nih? Translate, translate mana tadi ada translate ke bahasa Inggris, saya nggak ini. Kita refresh lagi. Tadi ada translate bacanya. Translate mana ya? Biasa para pencari backlink ini dia ya bahasa apa aja biasanya dia bisa ini toh, apa namanya, Ah, enggak ya. iya Pak. Oke ya, di sini ini kita isi lah ya, kita isi ini nanti di komennya, ini di komen ini kita kasih link kita seperti ini, biasanya seperti itu ya. Masing-masing backlink ya, teman-teman perlu ya, perlu apa namanya, perlu ngetes-ngetes ya. Karena kalau ditanya ke saya juga kadang beda-beda ya teman-teman ya. Nah, lalu kita taruh beberapa link kita di sini. Misalkan ini link kita taruh di sini. Nah, ini bisa memperkuat ya. Terus lalu kita submit ya, lalu kita submit ya. Nih, berikutnya mana lagi? Ada Sherlock Holmes, ini nggak tahu dari mana. Terus ada ini lagi gitu ya.
Teman-teman, bayangin teman-teman niat perjuangan orang di luaran sana, orang-orang yang bermain SEO. Dia berselancar dari satu website ke website lain untuk mendapatkan backlink ya, backlink gratis gitu ya. Nah, ini RJ Story ya. Ada ada backlink juga nggak di sini ya? Biasanya ada yang bisa komen-komen seperti ini, lalu bisa naruh link ya, bisa naruh link itu, nah, nah ini ya, ini kita bisa naruh link ya, monggo silakan teman-teman taruh linknya gitu ya, enter kita komen terus ngomongin apa, tapi nanti di sini sebentar, nah ini ya, kita lihat ini pasti ada apa namanya, ada kita bisa meletakkan link ya, oke. New post, misalkan kita bikin new post, itu kita bisa naruh link. Kalau komen bisa nggak ya? Terima kasih artikelnya menarik ya. Oh ya, komen di sini kita bisa, oh ini, name name URL-nya harus kita isi, namanya URL-nya harus kita isi gitu ya. Continue dan seterusnya. Setiap ini beda-beda teman-teman ya. Beda-beda. Harus kudu rajin-rajin nyari ya. Terus ini lagi kita lihat ada tempat komen nggak? Oh ini ada tempat komen nih ya teman-teman ya. Ada tempat komen. Kita lihat di bawah. Biasa kalau kalau yang tempat-tempat komen gini, ini walau mereka belikan seperti ini, mereka mancing agar website mereka dapat traffic ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa komen di sini. Ada juga, pokoknya teman-teman cari ya. Di sini ini banyak banget ya. Yang tadi kan baru umroh searchingnya ya. Kalau bisa, kalau teman-teman bisnisnya umroh, searchingnya jangan umroh ya. Kalau ini yang umroh ini searchingnya ini buat usaha las panggilan atau selain umroh ya. Karena mungkin di yang masang backlink di sini itu kompetitor kita. Kalau kita datang ke mengunjungi website tersebut, lalu kita posting lagi, website tersebut akan makin kuat. Kompetitor kita yang sudah ngasih link sebelumnya juga akan makin kuat gitu ya. Ini, oke ya. Nah, terus ada lagi backlink yang ini ya. Dari bentar ya, saya kalau masih ingat Bravo Jakarta. Nah, misalkan usaha kita itu rumah minimalis, rumah deh, kita searching rumah ya. Di sini, bentar, kalau masih ingat ya. Nah ini ya, setiap postingan di di Bravo website ini Bravo Jakarta ini bisa naruh link ya, bisa naruh link. Ya, kita kasih contoh. Ini kebetulan saya yang nyiapin ya buat teman-teman. Ada Bravo Jakarta, ada di Tangerang gitu ya. Misalkan saya bikin Putra, lalu saya bikin email Kandisa ya, lalu saya komen. Komennya apa ya? Komen kita berhubungan dengan rumah modern dijual Bekasi. Eh, apa ya? Saya komennya umum, misalkan saya jasa las panggilan deh komennya saya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, kalau mau komen sesuai dengan itu boleh ya. Nah, untuk yang sudah punya rumah ya di Bekasi, silahkan ya, jika membutuhkan jasa las panggilan, hubungi saya gitu ya. Nah, jasa las panggilannya ini bisa dikasih link ya teman-teman. Harep sama dengan, nah, ada juga yang memang kita harus coding-coding seperti ini ya teman-teman. Ada juga yang udahlah dia taruh link aja gitu. Nah, ini kita coba tes ya. Next ya, sorry. Skip. Hmm, skip.
Nah, wah, salah. Skip. Hmm. Oh, ini kadang bingung ya, yang baik sektornya yang mana? Apa sama gerobaknya juga? Semua kali ya. Udah sama gerobaknya deh. Ini enggak harusnya ya. Ya, ya Allah. Nah, kudu sabar ya kalau kita lagi mainin ini yang namanya juga kita butuh teman-teman ya. Eh, Google ngasih seperti ini ya, apa agar page-nya ini tidak di spam ya, tidak di spam. Ini tangganya udah pasti ini yang nggak ada yang lain ya, verifikasi. Lah, Bapak tes kenapa ini ya? Di luar gitu aku nggak mau, udah asem. Besok malam kalau mau Skip, ngasih. skip. Hmm, skip. Ini dapat di sini, bannya nggak kelihatan ini ya. Ya Allah, ya udah nanti ini sekali lagi kalau nggak kita skip aja ya. Kita skip aja intinya teman-teman sudah tahu ya. Ini kan benar semua tuh, semuanya dapat. Nah, udah semua tak? Nah, ya udah ya teman-teman ya. Ini intinya nanti teman-teman bisa langsung posting ya, teman-teman bisa langsung posting ya, captcha error bisa langsung posting dan dia nanti di bawahnya muncul di bawahnya akan muncul backlink ya teman-teman. Ini ada namanya Bravo Jakarta, ada namanya di Tangerang.com, ada saya banyak ya. Banyak yang seperti ini yang internal buatan saya. Kalau misalkan mencari yang mencari dari luar, teman-teman bisa mainin di sini ya, searching ya. Ketinggalan lagi. Sama. Langkah pertamanya adalah tulis backlink checker, bisa pakai Ahref, bisa pakai Neopetal, bisa pakai Semrush ya, bisa pakai Small SEO Tool ya. Banyak ini ya teman-teman ya. Kalau bisa nih teman-teman, kalau produknya teman-teman itu misalkan umroh, yang teman-teman ikuti backlinknya jangan backlink umroh ya, backlink produk-produk lain lah selain umroh. Kenapa? Ya karena di situ ada kompetitor kita. Ketika kita mendapatkan kunjungan ke kompetitor kita, berarti kita menguatkan kompetitor kita. Kira-kira seperti itu. Kita open pertanyaan, silakan. Silakan kita open pertanyaan. Ya, Saya Pak, monggo Pak. ketika kita membuat backlink, nah website kita lakukan indeks lagi apa tidak ya? Kalau mau diindeks, apakah mempengaruhi dari kinerja si dia apa namanya yang akan di backlink atau atau yang kita tempatin itu tadi Pak. Terima kasih Pak. Ini Pak, nggak usah diindeks. Backlink kalau yang dari luaran itu anggap aja ini apa ya? Setelah kita backlink terus kita backlink kita lupakan, nggak usah dipikirin soalnya banyak ya. Oh, oke oke oke. Eh, ini biasanya bisa ribuan Pak. Kalau rajin ribuan udah biarin aja gitu ya. Terus bahkan kalau kita punya website lebih dari satu ya, lebih dari satu itu kita bisa pasang backlink. Apalagi sekarang sudah ada dongkrak usaha, teman-teman sekali posting kita tulis apa dia akan tersebar ke 1.000 lalu lupakan saja untuk ke website utamanya nanti dia akan bisa memperkuat seperti itu ya.
Nah, kapan backlink itu akan berpengaruh ke website kita? Ya, biasanya lama ya. Biasanya lumayan lama, bisa beberapa bulan baru dia akan berpengaruh ke website kita. Tergantung dari tempat backlink yang kita taruh gitu kan. Kalau tempat backlink yang kita taruh tersebut itu dia trafficnya banyak banget ya, trafficnya banyak banget itu akan bisa menguatkan eh, akan bisa mendatangkan apa ya berpengaruh cepat ke website kita. Tapi kan kita nggak tahu ya teman-teman ya itu apakah dia cepat, apakah ini, apalagi kayak tadi ya kalau teman-teman lihat ya banyak banget link-link yang tidak jelas ya. Tapi website yang link-link tidak tidak jelas itu rankingnya apanya bagus loh teman-teman ya. Kita searching di Google rankingnya bagus-bagus itu sehingga dia bisa mendapatkan traffic. Jadi ada strategi yang nanti teman-teman peternak page di akhir itu ada namanya strategi menggunakan menggunakan apa namanya ya menggunakan effort ya atau tenaga kompetitor untuk menaikkan website kita ya untuk menaikkan website kita tapi tidak merugikan dia ya tidak merugikan dia malah menguntungkan si kompetitor juga tapi dia ikut membantu naikin kita strategi itu ada nanti kita materinya ya oke. Pak, yang di backlink itu domain, website, URL atau apa Pak? Yang Bebas Pak kalau Bapak mau ngejar naikin satu page ya satu page itu ya. Nah, kalau bisa page atau halaman yang kita backlink jangan halaman-halaman yang keyword dinamis ya. Kalau keyword dinamis apa namanya? Kalau keyword dinamis itu ketika keywordnya itu sudah berlalu ya tidak kepakai lagi itu backlink ya. Tidak kepakai lagi itu backlink. Jadi keyword-keyword umum yang jangka panjang gitu ya. Iya, Masih Pak. seperti itu. Monggo Pak Yudi. Pak Yudi. Oh, Pak Yudi raise hand tapi enggak ini. Oke, Pak Fitra, monggo. Baik, Pak. Maaf Pak, mau tanya. Saya kan newbie nih Pak. Iya. Tapi kalau saya pernah Dalam lihat-lihat yang itu backlink. itu saya kurang paham ini Pak. Ini siapa Ya, dulu? monggo Pak Pak, Fitra. kalau kita punya umroh, Itu tapi di backlink kan ada kalau bisa tidak DAPA, Pak. menggunakan backlink dari website. Itu yang Maksudnya dimaksud ya? gimana Pak? Kurang paham. Dan Jadi gini, apakah backlink itu ini bebas Pak? Pak ini Pak Fitra atau Pak Yudi sih yang ngomong? Pak Fitra ya? Iya, saya Pak. Oke, oke, ya. Yang Pak Yudi entar dulu ya. Oke, Pak Fitra gimana Pak tadi? Jadi Bapak kurang paham. Tadi kok saya bilang kalau seandainya di bisnis kita umroh, kita jangan ngikutin jejaknya para pemain backlinknya para pemain umroh. Seperti itu Pak. Bukan Pak. Gimana? Biasanya di backlink yang berkualitas tuh akan ada penjelasan yang DA per PA itu loh Pak. Oh, Nah, nggak usah katanya mikirin. backlink. Nggak usah mikirin itu, Pak. Kalau kita mikirin itu, Oh, Bapak akan terjebak. Jadi selama ini banyak yang belajar itu terjebak sama DA, PA, apa dan seterusnya. baik. Oke? Itu kita terjebak. Akhirnya kita memilih-milih sesuatu yang misal kita nyari jarum di tengah tumpukan jerami, ya. Iya, iya. Itu. Iya, Jadi kalau kita masih terjebak dengan cara-cara seperti ini deh, saya kasih analoginya ya. Kamu kalau mau kaya ya kamu jadi dokter. Kamu harus kuliah sampai S3. Udah kita terjebak sama itu. Jadi kita nggak bakalan bisa kaya kalau kita apa namanya kita nggak di posisi itu. baik, Padahal baik. dagang kaki lima, dagang sembako, dagang asongan banyak orang yang kaya dari situ. Kebayang Pak ya cara yang saya jelaskan ya. Baik. Pak, maaf, Teknik-teknik ya. dikit lagi Pak. Kalau iklan baris itu masih efektif Pak? Pokoknya semuanya masih efektif. Sebenarnya ada namanya link itu ada do follow, ada no follow gitu kan. Daripada kita ngecek ini do follow atau no follow gitu ya. Do follow atau no follow toh kalau effortnya itu kita tinggal copy paste aja apa yang sudah kita bikin. Misalkan Baik, kita bikin satu nih, saya udah siapin nih kata-kata untuk backlink biar setiap saya ketemu yang bisa nge-backlink
nggak usah ngetik lagi, tinggal kopas. Selagi effortnya itu tidak sulit, nggak usah mikirin ini Siap, do siap. follow, ini no follow, walaupun ada teknik cara ngeceknya. Nanti teman-teman malah bingung. Saya sengaja nggak kasih lihat teknik cara ngecek ini no follow nggak, ini do follow nggak gitu ya. Di awal-awal teman-teman akan bingung, sebar aja ya, sebar aja ya. Banyak sekali teman-teman yang memang saya suruh udahlah sebar aja. Toh semakin maksimal ikhtiar kita bergeraknya ke arah yang benar, insya Allah itu akan menghasilkan. Siap. Ya, seperti itu Pak ya. Banyak sekali apa namanya larangan-larangan, banyak sekali larangan-larangan ilmu-ilmu yang memang mengharuskan kita untuk berhenti bergerak. Kalau kita mengetahui ilmu-ilmu itu, ya. Seperti ini DAPA-nya terus dan lain, ada lagi gosip ya. Kalau kita naruh backlink di tempat yang jelek, website yang jelek, maka website kita akan ikut turun. Logikanya nggak dapet. Kalau misalkan kita tadi kan website itu tadi jelek ya, yang kita yang kita cek backlink tadi ya. Ada yang bilang website itu bagus nggak? Yang kita buka tadi yang link-link ke bawah. Jelek semua toh? Simple, simple semua, sederhana semua. Ya. Simple alias jelek ya Pak ya. Itu link semua. Ya, Iya, tapi websitenya pecuan tadi dengan kata kunci 3 kata. iya, iya. Ya, apakah teman-teman harus mengamini ya gosip, saya sebut gosip ya, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ya udah lakukan aja ya. Eh, saya bisa mengatakan seperti ini karena ketemu nih kita-kita yang nge-backlink kok berantakan begitu website saya bisa naik gitu ya. Oke, gitu Pak Fitra ya. Siap, makasih Pak. Yuk, sama-sama Pak Yudi, monggo. Ya Pak, tadi tentang mohon penjelasan lagi Pak, kurang kurang jelas, kurang paham Ya, tentang kalau kita punya website umroh, cari backlinknya bukan dari backlink kompetitor gitu Pak, atau gimana Pak? Kayak kurang ya. kurang Jadi paham gini, saya. ilmu yang beredar, ilmu yang beredar, kalau kamu mau ngasih backlink, jika kamu mau memberi backlink, maka kamu taruhlah backlink kamu di tempat yang senis, gitu kan? Contoh ya, tempat yang senis itu apa? Kita mau produk kita umroh, berarti kita harus nge-backlink di tempat yang senis, gitu kan? Senis itu apa? Yang di situ ngomongin umroh semua. Kita taruh backlinknya di situ ya. Nah ini saya larang. Kenapa? Karena di dalam kumpulan backlink yang ada tersebut itu banyak kompetitor kita. Nah, sebuah website dia akan sangat-sangat bagus hasilnya, sangat-sangat bagus hasilnya ketika seseorang berkunjung ke website tersebut. Ketika seseorang berkunjung ke website tersebut ya. Nah, jadi ini kita berkunjung ke website yang di dalamnya sudah ada kompetitor kita. Artinya, robot Google itu ketika kita berkunjung, dia akan ikut memantau ini website. Ketika ada kunjungan kita, dan kalau website ini udah bagus, Google itu seperti diperintahkan, ini ada data baru yang kamu harus kunjungi gitu loh. Nah, Google akan merayapi halaman itu lagi dan dia akan nyegerin lagi backlinknya si kompetitor ini, ya. Dia akan nyegerin lagi dan sama dengan kita walaupun bobotnya tidak terlalu besar ya, tapi kalau banyak ya lumayan gitu ya. Kalau banyak itu lumayan. Contoh nih ya, kalau kita punya nih ada orang yang ini ya teman-teman ya, dia dapat apa tempat backlink nih, dia dapat URL backlink terus disimpan-simpan sama dia. Enggak ini buat gue aja, salah dia itu ya. Kalau kita dapat tempat nge-backlink yang bagus itu kita kasih aja ke banyak orang nih gitu kan. Kalau kita kasih ke banyak orang dan banyak orang yang masang backlink di situ, maka dia sama dengan membantu kita untuk memperkuat halaman tersebut. Ya, oke ya. Membantu kita untuk memperkuat halaman tersebut, tapi merugikan mereka enggak? Enggak ya, membantu mereka juga gitu loh. Seperti itu ya. Seperti itu. Tapi memang sebenarnya ya teman-teman, Jadi memang kalau meng- meng- menyelidiki backlink seseorang malah backlinknya makin kuat ya. ya, ya.
Nah, terus Pak, apa namanya? Memang sih backlink dari yang senis ya, yang di situ kita itu lebih bagus dibandingkan yang tidak gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau di dalamnya ada kompetitor, ya kompetitornya makin kuat, ya kitanya kitanya kuat juga. Cuman kompetitor itu mungkin susah kita kalahkan. Nah, nah kalau misalkan teman-teman mau nyari yang senis gitu kan, ya carilah yang di situ tidak ada kompetitornya, ya. Nah, misalkan artikel umroh terus nggak ada. Kalau yang kayak tadi ya, kayak tadi misalkan yang apa Bravo Jakarta ini ya. Nah, ini kan di teman-teman di rumah gitu ya. Produk di produknya rumah lalu ngisi di sini gitu kan. Ini ya nggak apa-apa gitu kan. Dia nanti akan muncul di bawah sini ya. Nah, ini banyak banget nih teman-teman ya. Setiap produk itu bisa komen di bawahnya. Nah, teman-teman bisa masang backlink di sini gitu ya. Bisa masang backlink di sini komen, bisa masang backlink di sini. Terus juga ada saya banyak listnya ya. Saya banyak list yang punya kita yang teman-teman bisa pasang backlink gitu ya. Terus juga Ah, teman-teman juga Pak, bisa pasang, sorry, Pak. bentar ya, dongkrak emak, dong, kalau masih ada ya teman-teman ya. Tanya lagi Pak kalau Oke, boleh nanti monggo, Pak. monggo Pak. Oh, langsung. Pak, untuk link, kalau untuk linknya itu bagusnya pakai angka atau pakai sesuai keyword kita, Pak? Di situ di dalam backlink yang kita temukan, di backlink yang kita temukan, terkadang kita nggak bisa ini Pak, kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa naruh ya, kita nggak bisa, kita nggak ada yang bisa naruh teks anchor, ada juga yang kita kopas linknya aja. Kayak tadi kan kita lihat ada linknya berderet panjang gitu, berarti dia nggak bisa naruhin anchor, nggak bisa naruhin kata-kata gitu Pak. Ya kita 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 ngikutin aja dari pemasang backlink sebelumnya, ya. Kita Mohon maaf Pak, boleh tanya ya lagi Pak? ya Kalau kalau saya cuma meluruskan aja, misalkan saya kan biasa pakai WordPress Pak. Kalau ya di WordPress itu untuk linknya kan ada pilihan tuh Pak, ada pilihan tanggal untuk link tiap page ya, page atau post ya. Nah ya itu kan ada pilihan tanggal atau atau huruf keyword sesuai keyword kita yang mau kita bikin. ya Nah maksud saya kalau kita backlink berarti kan kita copy link itu yang sudah kita bangun, entah kita memilih angka atau kita memilih keyword, kemudian kita paste di website-website seperti yang Bapak jelaskan tadi, begitu kan Pak? Nah ya. itu bagusnya saat membangun link itu bagusnya yang angka atau yang pakai keyword ya Pak ya kalau untuk di website kita sendiri. Sebaiknya keyword ya, sebaiknya keyword, tapi tidak semua backlink yang dia bisa menyerahkan ya, bisa kita pasang nama keywordnya mana sih tadi ya, yang sudah kita buka. Nah misalkan ini nih, nah Ya. ini seperti ini kan dia nama websitenya itu. Nah, kalau kalau ini bisa dia, ini sepertinya bisa ini naruh naruh kata-kata ini bisa dia ya. Ada juga yang tidak bisa gitu, yang tidak bisa dia langsung link panjang begitu aja. Ya, ini ya kita lihat biasanya ini istilah begini kalau kita ngasih link di komen-komen itu namanya block walking. Nah, di sini nih kalau nggak salah ya. Ini ditranslate aja apa apa artinya ini ya. Ini, sorry, bukan formnya ding. Dia biasanya naruh ada form ini panjang banget ya tuh kayak gini ya. Nah, dia ngasih link sampai begini ya. Oke, banyak banget. Nah, di sini. Nah, kalau kalau seperti ini biasanya ya, kalau kalau di sini biasanya ini kita apa namanya bisa naruh link karena ada tautan di sini. Bukan mana ya tautan mana. Kita bisa taruh link manual. Kita bisa taruh link manual. Nambre ini apa nambre? Nombre. Nama kali ya, nama ya. Linknya mati. Oh ya, ini linknya nyala ya. Berarti ini bisa, kalau ini bisa dikasih link ya. Kalau ini bisa dikasih link.
Nah, Baik, Pak. juta den, nah ini nih banyak sih seperti ini ya, block walking namanya ya. Nah, apakah ini do follow atau no follow ya? Nggak usah pikirin ya, nggak usah pikirin. Yang penting selagi ngerjainnya Bu, tidak Bu, ngeribetin beli di baca waktu-waktu WSI senggang belum, Bu? kita ya, teman-teman ini aja ya, Beli kayak baca gitu. WSI belum? Oke, Ah, nanti ke sana ya, Bu. monggo yang lain yang ingin bertanya. Teksnya Pak itu menggunakan keyword utama Pak ya? Bebas Pak, ya keyword utama kita boleh atau yang kita inginkan lah keyword yang main yang ingin naik gitu ya, seperti itu. Ya kita lihat teman-teman cek ya, para pemain-pemain kompetitor teman-teman itu rata-rata dia banyak pakai backlink nggak gitu ya. Nah backlink ini itu akan bergerak itu kita nggak tahu. Jadi pasang aja dulu, nggak usah banyak perhitungan ya. Pasang aja dulu, nanti dia akan bergerak sendiri ya. Karena kan kita nggak tahu kapan Google akan merayapi website yang sedang ya backlink tempat backlink yang kita kunjungi itu. Kalau dulu kita suka nge-backlink itu di Liputan 6 ya, di Liputan 6 lalu kita suka nge-backlink di Forum Detik, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu ya. Backlink itu apa? Baru masuk kali ya, Pak. Backlink itu kalau di kita nih, kalau di offline-nya, misalkan saya nih, saya usahanya adalah mengajar digital marketing, misalkan. Lalu bapak-bapak semua menginformasikan kepada orang lain, kamu kalau mau belajar digital marketing ke Pak Putra aja gitu kan. Kamu ke ini ke apa namanya ke Pak Putra aja itu namanya mereferensikan kalau di dunia online ya itu ada link dari website lain menuju ke website kita itu namanya backlink Pak Mas AI ya namanya backlink BACK searching aja di Google backlink adalah kalau pakai backlink generator bagaimana Pak. Backlink generator ada ya teman-teman, tapi pastikan bahwa backlink generator itu memang benar-benar meninggalkan jejak ya. Itu banyak banget backlink generator, ya. Link generator ya. Saya dulu pernah make, tapi kebanyakan cuman ada yang bohongannya juga backlink generatornya Pak ya. Pastikan backlink generatornya itu emang benar-benar ini ya. Kita tinggal taruh link ya di sini ya. Nanti dia coba aja kita tes ya. Akan kita taruh link kita di mana tadi? Nah, di sini ya. Di generate nggak sama dia. Dia taruh di mana nih? Kok diam ya? Oh, ini ya. Nah, ini dia taruh di mana? Oh, dia taruh di Alexa. Nah, terkadang teman-teman ya, dia itu naruh link kita tapi tidak nge-backlink. Ya. Memang sih tinggi DAPA-nya, tapi tidak nge-backlink ya. Ini dibikin seperti ini. Nah, kalau ini mau kita lakukan ya nggak apa-apa, kita lakukan aja. Nothing tulus lah ya. Nothing tulus, nggak usah pikirin toh mengerjakannya cuma seperti ini doang gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah, seperti ini. Terus dia akan nyari. Nah, mereka yang punya backlink generator ini sebenarnya tekniknya ya, teman-teman. Kita coba buka satu ya, yang Alexa deh ya. Kita buka yang Alexa. Masih banyak masih terus ya. Ini ada yang DA-nya apa DA 7 contoh ini ya kita klik. Nah ini dia nggak ada ya, nggak ada klikly.biz-nya nggak ada ya. Nah ini bohong-bohongan kalau yang begini Pak ya. Nah ini bohong-bohongan cuman ini doang ya. Dia masukin ke backlink generator gitu kan. Terus dia bikin 7 ya. Nah, sebentar mana lagi yang Alexa tadi ya? Nambah terus ya Alexa. Tapi teman-teman mau kalau untuk mau melakukannya nggak jadi masalah nih Anda. Saya meras tadi mana saya meras. Aduh nih misalkan saya meras. Nambah terus ya. Nambah terus tuh, sampai berapa. Kita cek ini deh ya. Terus gitu ya. Nah, ini dia cuman bikin begini doang ya.
teman-teman. Nah, kalau saya dulu waktu ngajarin teman-teman Blogspot tahun 2013 ya, tahun 2000, link-link yang ada dari backlink generator ini, ya link yang ada dari backlink generator ini, itu kita kita backlinkin lagi ya. Kita bikin blog baru, ya. Ini kita copy semua isinya gitu kan. Kita bikin blog baru sehingga yang awalnya linknya link bohongan itu menjadi beneran ada backlinknya gitu ya, teman-teman. Nah, apakah ini masih work? Saya belum 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 tahu juga. Tapi kalau pekerjaannya itu masih ringan ya, kalau pekerjaannya masih ringan ya, ya udah lakukan aja gitu ya. Kalau pekerjaan memakan waktu, nah ini kayak Alexa gitu ya. Alexa di sini ya, dia cuma nambah nama domain doang di luar, di akhir nama domain ini kita bebas, kita bisa tambahin apapun ya. Kita bisa tambahin apapun di belakangnya ya. Terus dia bilang di sini backlink ya. Jadi banyak cara orang untuk membuat apa ya, apa namanya, mendatangkan traffic ke websitenya, tapi dengan cara-cara yang nggak sehat ya. Backlink generator katanya, nggak taunya backlinknya nggak ada, tapi dia jualan AdSense di sini ya, ada iklan di sana sini gitu kan. Dan iklannya pun AdSense-nya pun bukan AdSense yang punya Google ya. Kan AdSense itu bukan cuma punya Google aja ya. Kalau punya Google itu super ketat ya. Yang bukan punya Google itu gampang banget ya teman-teman untuk join-joinnya. Nah, ini ada juga punya Google nih ya. Kita cek ya. Teman-teman, kalau kayak kayak gini harusnya sudah di ban sama Google ya. Tapi nggak tahu juga ya, teman-teman, karena terkadang Google pun tidak tertib dalam hal dia menyampaikan algoritma A, tapi yang melanggar juga tetap nggak apa-apa sama Google seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek satu-satu ya, cek satu-satu who is misalkan ya, who is the tool ini ya, kita cek. Nah, ada nggak link kita di sini? Ya, itu tidak ada. Kalau misalkan kita tambah Krikli, misalkan punya kita ya, kita tambah ini. Ini dalam ada lagi ya. Ini hanya untuk pengecekan aja ya. Nah, dia taruhnya di mana? Tapi dia dapat backlink generator, dia cuma nambahin di belakangnya aja nama webnya, gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi selagi itu tidak apa namanya, selagi itu tidak tidak apa namanya, tidak itu effortnya tidak berat banget, lakukan aja, nambah-nambah pengalaman ya, nambah experience. Ini ngaruh apa enggak sih ya? Saya itu pernah dulu saya itu kan backgroundnya adalah programmer. Insya Allah itu paham yang namanya ini akan merugikan, ngeberatin server, ngeberatin database ya. Terus ini algoritmanya masuk akal, ini algoritmanya nggak masuk akal. Tapi saya tidak berani juga ketika mendengarkan sebuah informasi, langsung saya mengatakan, mengaminkan informasi itu, atau tidak mengatakan informasi itu salah. Saya selalu lakukan terlebih dahulu. Saya selalu lakukan terlebih dahulu uji coba, dan di situ baru saya menemukan ada yang benar ya dari informasi tersebut, ada juga yang terkadang itu saya tidak menemukan apa namanya, kebenaran dari informasi itu, teman-teman. Jadi tetap saya tes dulu, baru setelah saya tes yang bisa saya terima ya saya terima gitu kan. Yang enggak ya saya enggak ngikutin kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Kalau pakai backlink generator bagaimana? Jadi bebas aja kalau itu mau ngetes-ngetes ya, biar teman-teman keluar kandang juga belajarnya ya, lihat dari luar gitu ya. Bebas kalau itu tidak memakan effort yang sangat luar biasa gitu ya. Ya monggo silakan aja. Terlepas itu benar apa enggak ya.
Saya dulu teman-teman ada yang scam. Kalau kamu bisa mereferensikan ini ke 1.000 email, maka kamu akan dapat duit sekian katanya. Bener-bener Pak, saya bikin 1.000 email. Saya kan domain banyak tuh. Saya bikin 1.000 email, nggak taunya bohongan. Ya sudah gitu loh. Saya tahu oh itu bohongan gitu ya. Maaf Udah. Pak, boleh tanya Pak. Ya monggo. Eh, untuk apa? Untuk misalkan membangun link building dengan menggunakan marketplace juga, yang pertama itu Pak, menggunakan marketplace misalnya begini, saya di jasa pendidikan, tapi Ya, kan nggak bisa masuk di marketplace Pak, tapi ya. sedangkan sekarang hasil searching itu marketplace itu punya posisi tersendiri sekarang nih Pak di atas itu. Nah itu bisa diakalin apa enggak? Yang pertama itu Pak. Yang kedua, apa? Kalau misalkan kalau misalkan apa tadi? Lupa saya Pak yang kedua. Tadi yang kedua menyusul Pak, lupa saya Pak. Oke, ya. Jadi gini, marketplace dengan ada di halaman pertama itu sebenarnya tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak menjadi sebuah apa ya masalah sebenarnya. Kenapa saya bilang tidak menjadi sebuah masalah? Apalagi untuk usaha pendidikan ya. Ya untuk usaha pendidikan tidak menjadi masalah yang sangat besar gitu kan. Yang paling penting di sini ya kita nggak ngikutin cara main mereka. Kebanyakan kita itu pemula, kita newbie, kita kecil tapi ngikutin cara main mereka. Nah, kita ngikutin cara main mereka gitu ya. Behavior pencari itu ya teman-teman, behavior pencari itu dia tidak serta-merta halaman satu nomor satu dia akan pilih. Bahkan kalau dari data yang kita dapat itu halaman 7 pun mendapatkan impresi dilihat orang. Jadi ya lakukan aja. Halaman terbaik saat ini untuk pencarian itu ada di halaman 2 dan halaman 3 dan bukan halaman 1. Para pemain ads pun dia beriklan itu di halaman apa? Di halaman 2. Kebiasaan si pencari saat ini kan pakai handphone, ya. Teman-teman pernah nyari ya pakai handphone ya. Kalau lagi nyekrol-nyekrol itu kalau nyekrol sekali doang kayaknya rasa kepuasannya kurang ya. Nyekrolnya agak dalam dulu ya. Nah, Iya ketika Pak. dia nyekrolnya agak dalam itu masuk halaman 2. Itu ya yang pertama. Lalu ya banyak orang yang tidak suka di marketplace. Saya salah seorang yang tidak suka belanja di marketplace, ya, karena sudah banyak sekali kekecewaan yang terjadi belanja di marketplace. Kita pesennya apa, yang datang apa gitu ya. Pesan apa, yang datang apa gitu. Jadi dan dan jumlahnya itu luar biasa banyaknya. Kenapa sih marketplace disebutkan, wah ini banyak terjadi transaksi di marketplace gitu kan? Ya karena memang dia punya corong untuk menyampaikan itu. Para pemain itu ada corong. Sementara orang yang diem-diem, ya yang dari Google, yang halaman sekian itu banyak sekali. Kenapa saya bisa banyak sekali? Karena customer saya di atas 10.000 masih anteng-anteng aja sampai sekarang. Ya, yang dari 5 tahun, dari 10 tahun yang lalu masih anteng-anteng aja. Jadi apalagi sekolah ya, apalagi sekolah yang terpenting saat ini adalah kita lihat kompetitor kita, setelah kita lihat, kita melihat kompetitor itu bukan untuk menyainginya. Ini nih perlu digarisbawahi. Kita melihat kompetitor itu bukan untuk menyainginya, tapi kita untuk melihat apa yang tidak dimainkan oleh dia. Lalu itu kita mainkan. Karena apabila kita ikut memainkan apa yang dimainkan oleh kompetitor tersebut, maka kita akan jadi ekornya terus. Nggak apa-apa juga sih ya. Nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kita ada cara lain yang dia nggak mainkan, kita mainkan. Seperti itu ya, Pak ya. Kalau kita sibuk melihat, misalkan kita mau dagang pakaian di sebuah pasar, ya, di situ kan orang dagang pakaian semua. Tapi kok masih ada sih orang yang mau buka toko lagi dan pakaian lagi, ya. Terus Ya, pasti dia punya ini tersendiri gitu ya, punya baik. apa namanya, punya cara tersendiri untuk bisa Diferensiasi. melakukan persaingan, ya, iya, Diferensiasi ya Pak ya. diferensiasi, ya. Kalau kata Pak, satu lagi orang, Pak. ya, Maaf, monggo.
Ya. Kalau misalkan kita untuk mengamati perkembangan backlink itu tools atau software paling mudah apa Pak? Apakah Google? Kalau dulu kan Google Analytics ya, Webmaster Tool. Kalau sekarang itu Google Console ya Pak ya? Ya. Nggak usah diamatin, Pak, perkembangan backlink. Ya, nggak usah diamatin, pasang-pasang aja. Yang perlu kita amati adalah seberapa banyak impresi di website kita. Ya, memang sih Google Console, tapi nggak harus mengamati backlinknya juga ya. Saya hampir Baik. nggak pernah ngurusin ya. Ini nih contoh Ya. nih ya. Ini saya coba misalkan apa ya. Nah ini deh ya. Kita yang perlu kita amati adalah ya berapa ini ya, misalkan 1 bulan ya, berapa yang melihat tayangan kita ya, lalu berapa yang masuk ke ke apa namanya ke website kita ya. Oh ini 4,7 sementara yang melihat iklan kita, yang melihat tayangan kita tuh ada 23.000. Nah, apa yang harus kita perbaiki ya? Apa yang harus kita perbaiki? Kita bukan harus memperbaiki backlinknya. Kalau kasus seperti ini kita nggak harus memperbaiki backlinknya. Yang harus kita perbaiki adalah penawaran yang ada di impresi, gitu ya. Konten berarti ya Pak ya? Konten yang ada di impresi, bukan Ya. isi dalam website ini. Yang disebut impresi itu ini ya, yang ada di meta deskripsi, yang diambil sebagai meta Oh, deskripsi oleh si Google. Contoh nih, seseorang masuk pasar, namanya pasar Google. Lalu dia ingin berangkat umroh. Dia cari-cari dong, ya kan? Budgetnya pas-pasan, semua atau dia pengen nyari yang murah. Di sini langsung tuh umroh 20 jutaan. Artinya konten ini lebih berbobot daripada di atas. Yang di atas ini akan tidak menjadi pilihan. Yang menjadi pilihan ini karena kalah sama yang ini nih 1, 2 ini. Ini untuk setting impresi gimana Pak? ya kenapa? Untuk menyeting impresi, mengatur impresinya di mana Pak? Oh, kalau di Bapak, kalau di WordPress saya nggak tahu ya. Yang kalau di WSP itu kita bisa taruh di meta deskripsi, kita Oh, bisa meta taruh di deskripsi. ini gitu ya. Kita bisa taruh di judul. Tapi kalau kita taruh penawaran di judul, itu bisa-bisa website kita akan sulit juga untuk naik gitu ya. Nah, ada tekniknya seperti itu. Baik, 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 baik. Oke ya. Oke, ada lagi? Pak Rangga, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan di kolom chat yang Pak Nandi, ada Pak siapa tadi? Pak Tamsir ya, Ya, yang dia mengiklan 1.000 website itu Pak. ya, Nah, kan ini kalau informasi dari tadi yang Bapak sampaikan banyak backlink yang belum tentu benar ya Pak. ya, Kalau menyambung dengan Pak Tamsir kan beliau menanyakan tentang iklan postingan Anda di backlink ke 1.000 website. Nah, kalau saya berpikir ngapain nyari pusing-pusing gitu, nyari yang lain gitu kan, jelas-jelas di DU-nya itu kan udah ada 1.000. ya, Nah, jelas gitu kan Pak, punyanya timnya kita juga gitu kan. ya, Kenapa kita nggak membesarkan yang itu aja, mengoptimalkan, dan bagaimana cara mengoptimalkan? Saya lebih berpikir ke situ aja Pak, lebih iya fokus ke sih. situ, karena kalau saya nyari keluar makan waktu, dan kita juga Iya, nggak tahu bagaimana Pak. Setuju. Itu sih hemat iya, saya Pak. Mohon maaf Pak Putra. iya. Makasih. Iya, karena memang ini kalau yang namanya ilmu ya, saya nggak boleh keberpihakan, Pak ya. Jadi harus saya buka seluas-luasnya dulu kan nanti teman-teman yang milih gitu ya. Eh, yang terjadi ya memang sebenarnya ya biar nggak capek-capek ya memang ada gitu ya teman-teman ya. Itu ada 1.000 backlink bahkan bukan hanya untuk menjadi backlink saja yang dongkrak usaha itu ya. Bukan hanya untuk menjadi backlink saja, bahkan itu bisa menjadi pintu masuk calon customer plus dapat backlink juga. Jadi saling keterkaitan. Tapi di sini tetap harus kita bahas biar ilmunya teman-teman SEO subuh ini tahu mereka bermain di luaran itu seperti apa ya. Di luaran itu mainnya seperti apa, itu saya jelaskan. Nanti kan kita tinggal memilih kayak gitu Pak Rangga ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, monggo yang lain Pak Yudi, monggo.
di pencarian terkadang suka muncul ini Pak, penawarannya ternyata bukan meta deskripsi yang muncul, tapi malah Ya. di konten di artikelnya. Gimana Pak mengembalikannya ke meta deskripsi? Yang pertama ya, kalau kita mau mengembalikannya ke meta deskripsi, eh, dicek ya, dicek yang diambil oleh si Google itu yang mana gitu ya. Misalkan, dia ngambil dari konten karena meta deskripsi kita mungkin kurang menarik bagi dia gitu ya. Kalau kita lihat ya, coba kita lihat ini. Kita cari misalkan paket umroh murah. Kita perhatikan ya, kita perhatikan biaya ya, umrohnya ada gitu ya. Kata-kata umrohnya ada. Ini kenapa sih dia tidak ada kata-kata murahnya tapi dia menang? Ya, sorry, ini paketnya ada, umrohnya ada, berarti lebih di atas daripada di atas 50% keywordnya dia ada. Tapi juga ini kekuatannya Zahratur ini dengan tiga ini ya, karena dia berani memasukkan kata-kata 20 jutaan. Kata-kata 20 jutaan, penawaran 20 jutaan ini itu akan mendatangkan traffic yang sangat luar biasa. Walaupun tingkat konversinya mungkin rendah ya, tingkat konversinya mungkin rendah karena orang ngirain emang 21 juta, 22 juta, nggak taunya 29,9 juta, tapi ini sudah mendatangkan traffic ke website dia terus-menerus sehingga dengan dia mengorbankan link ini yang konversinya tinggi membuat keyword-keywordnya yang lain ikut bergerak naik. Ini saya kan pernah bahas di teman-teman itu adalah keyword traffic. Kita itu goalnya adalah untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya sehingga website kita itu bisa kuat. Ya, teman-teman ya, rumah123, rumah.com, Tokopedia ya itu ya mereka itu untuk memperkuat ya, mungkin mungkin juga dalam sejarahnya mereka paralel paralel melakukan ini ya, rumah 123 resep makanan ya. Dia posting artikel resep makanan yang umum yang ini bisa mendatangkan traffic yang banyak sehingga ketika dia mau naikin konten apapun itu dia tidak terlalu sulit ya. Dia tembak bisa dia kasih backlink dari sini ya, dari resep bumbu ke rumah bisa dia kasih backlink itu. Tokopedia pun sama seperti itu dan hampir semua marketplace melakukan ini. Nah, ya, kita itu, nah, sorry ya, eh, jika kita memainkan teknik SEO dengan model artikel seperti ini, peluang bisnis kita selain dagangan kita sendiri itu adalah AdSense ya. Tapi kalau kita memainkan banyak produk gitu ya. Misalkan ada produk A, produk B, produk C, semua produk masuk di situ. Peluang bisnis kita adalah semua produk yang ada. Kita bisa dapat cuan dari semua produk yang ada. Nah, plus minusnya, kalau yang ini ya, kalau yang kita bermain artikel seperti ini, kita dapat AdSense ya, kita dapat AdSense. Kalau AdSense berapalah gitu ya. Kalau effort kita yang sudah sangat luar biasa dengan traffic yang sangat luar biasa segitu, ada nggak sih orang yang dapat AdSense sampai 500 juta, 1 miliar itu ada. Tapi AdSense itu kalau dia jadikan bisnisnya dia banyak produk itu mungkin puluhan miliar dengan trafficnya yang sekian banyak. Ya, nah jadi tetap saya sarankan teman-teman kalau mau bermain mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya dan menguatkan website teman-teman ya, maka teman-teman mainlah banyak produk. Contoh ya, kita buka salah satu website WSP. Website WSP ini jangka panjang ya teman-teman ya. Kalau kita bermain di website ini kita harus berpikir jangka panjang. Misalkan ya, di produk ini kita ngomongin umroh semua gitu kan. Lalu di artikelnya semua produk kita mainin. Jasa apa semua, bila perlu itu 10.000 produk kita posting semua di sini. Ya, insya Allah ya, nggak berani ngomong jamin, walaupun saya mau eh, tingkat ke ininya lebih tinggi ya, website umroh teman-teman akan naik ya, akan Satu naik. lagi boleh tanya Pak. Ya, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu. Monggo.
Eh, efektif nggak Pak memanfaatkan media sosial sebagai backlink seperti Facebook atau Instagram atau Twitter gitu Pak? Makasih Pak. Ya, sebenarnya ya efektif atau tidak efektif itu kalau dari sisi backlinknya tidak efektif ya. Tapi kalau dari sisi kontennya, misalkan gini, apakah Anda ingin kaya besok? Ya kan, misalkan gitu kan. Apakah Anda ingin kaya besok gitu kan? Itu kira-kira saya punya tekniknya dan dijamin misalkan gitu kan. Kira-kira orang yang di sosmed itu nge-share nggak Pak? Ya, itu mereka nge-share. Nah, dan Ya, kita ya Pak. membuat konten share-sharean seperti ini, membuat konten share-sharean seperti ini ya, mau itu benar isinya, mau itu tidak benar isinya, tapi saya ngarahin benar ini ya, itu akan banyak yang nge-share. Ketika banyak yang nge-share itu maka website kita akan mendapatkan traffic terus. Nah, ketika dia mendapatkan traffic terus, walaupun bobot trafficnya itu kecil, tapi kalau banyak ya kuat juga di Google gitu loh ya. Nah, kuat juga di Google, tapi dengan catatan halaman yang kita share itu kita kasih backlink menuju ke arah yang memang kita mau naikin, seperti itu ya. Terus juga Siap. misalkan, terus konten juga harus konten kita atau judul itu harus mempunyai lead magnet banget gitu. Contoh nih. Orang terganteng di Indonesia, 10 pria terganteng di Indonesia. Itu kalau kita ini ya, kalau kita apa namanya kita share di sosmed, mau sosmed apa aja gitu kan, mereka pasti searching ya, mereka pasti searching bener nggak sih? Nah, akhirnya ketika mereka searching muncul website kita ya. Kalau nggak percaya searching aja. Ketika mereka mereka searching di Google sesuai dengan keyword yang kita arahkan, misalkan 10 orang terganteng di Indonesia, gitu kan? Mereka searching di Google. Ketika mereka searching itu muncul kita, muncul website kita dan dia klik gitu loh. Atau apa yang kita yang belum pernah ada gitu kan? Misalkan kayak saya kemarin itu ya, saya kemarin itu eh, es krim rendang, teman-teman pernah ya lihat postingan saya es krim rendang ya. Es krim rendang itu memang benar-benar saya campur es krim sama rendang terus saya makan enak lalu saya bikin postingannya. Itu di-share banyak banyak yang nge-share dan trafficnya banyak ke website ya. Jadi seperti seperti itu teman-teman ya. Jadi bikin sesuatu yang belum pernah ada ketika kita inspeksi, ketika kita optimasi, dia langsung pecuan, langsung ada di Google ya. Misalkan kayak ada apa ya tanggal ya 20 tanggal 6 Januari ya 2024 ya. Nah, kita misalkan konten kita seperti ini. Nah, kita cek oh ini ternyata ada yang kita posting itu masuk ke ada di Google gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Bisa konten-konten seperti itu teman-teman ini teman-teman apa nama teman-teman posting ya. Nanti oh ternyata di tanggal 6 Januari 2024 itu ya kan oh ada event ini padahal kita cuma mau ngomongin event doang biar rame gitu kan. Kita bikin postingan seperti itu. Ada link magnet bikin orang penasaran untuk searching kalau bisa ya. Untuk searching karena bobotnya searching dibandingkan orang ngeklik langsung dari sosmed itu gedean searching ya gedean searching seperti itu. Jadi biarin aja mereka cari tapi dipastikan kita sudah berada di halaman pertama jadi keywordnya dibikin unik ya itu kalau yang seperti itu kita sudah nggak ngomongin SEO kita udah ngomongin tentang teknik apa itu ya lead magnet gitu kalau SEO kan tentang script tentang apa gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Ini di Bu Eka, web free yang di luar kita bisa naruh URL. Bisa Bu Eka ya, monggo bikin sebanyak-banyaknya web free, lalu taruh URL kita gitu ya. Oke, yang punya Bapak TTK tadi selain Bapak banyak nanti saya kasih tahu ya teman-teman yang bisa pasang backlink ya. Pak ada iklan website. Pak saya nulis website dengan tool SEO ada perintah buat menambahkan tautan keluar dan tautan ke dalam apa itu disebut backlink.
Ya, disebut backlink ya, perintah tautan keluar berarti kita nge-backlink ke website luar. Kalau ya lalu tautan ke dalam ya kita nge-backlink ke internal linknya ke website kita ya. Bagaimana mempertahankan website WSP yang sudah page one? Apa yang harus dilakukan dan terima kasih. Mempertahankan website WSP yang sudah page one itu posting konten-konten baru dan jangan pernah diurusin ya. Website yang sudah page one itu biarin saja, perkuat domainnya Pak Gatot ya. Misalkan ini sudah page one nih gitu kan. Kita perkuat aja yang lain ya. Jangan diutak-atik, biarkan yang page one ini natural gitu ya. Kita perkuat, kita tambah postingan lain, kita tambah apa sehingga bisa mendapatkan traffic lain gitu ya. Seperti itu. Untuk tampil dan di rating seperti contoh, bagaimana Pak? Apakah diperlukan untuk tampilkan rating seperti contoh? Apa nih maksudnya Pak Cahyo ya? Izin lab, misalkan nanti ada suatu hal yang ingin tahu, apa bisa telepon di luar Zoom? Di WA dulu aja ya, Mas ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk website free di Dongkrak Usaha berlaku berapa lama? Untuk website free di Dongkrak Usaha berlaku selamanya. Kalau untuk postingannya, kalau untuk akunnya itu akan di ini sekali setahun. Ya, akunnya akan teman-teman tidak bisa login lagi setelah setahun ya. Ini baru kita akan tertibkan nanti bulan 4 ya. Kita bikin konten 5 misal A, B, C, D. Langsung kita inspeksi semua. Misalkan kun fayakun besok saya searching di Mbah Google kata kunci X ternyata muncul di Mbah Google C gitu. Nah, pertanyaannya untuk DU apakah kita inspeksi lagi untuk konten A, B, C, D, E begitu seterusnya sampai ini. Gini ya, inspeksi itu untuk mempercepat. Kalau website kita masih belum kuat ya inspeksi saja gitu ya. Semuanya inspeksi. Kalau dulu ketika Google baru muncul baru awal-awal di Indonesia itu tanpa kita inspeksi dia udah ngambil sendiri ya. Walaupun memang ada fasilitas submit URL ya di Google tersebut tapi dia ngerayapi sendiri website kita. Tahun 2015 atau 2014 mesin pencari Baidu itu dia merayapi ini apa namanya merayapi website-website yang ada di Indonesia untuk memperkaya datanya ya. TikTok beberapa setahun yang lalu itu juga itu ngerayapi website-website yang ada termasuk website-website yang di WSP kita nih banyak banget dirayapi TikTok ya. Kita bisa ngelihat ada mesin pencari yang mengikuti aturan, ada yang tidak mengikuti aturan ya. Rata-rata mesin pencari yang tidak mengikuti aturan ya teman-teman itu saya sebut itu ada namanya Baidu dari Cina, itu juga ada TikTok, termasuk Facebook itu tidak mengikuti aturan. Nah, aturan di dalam merayapi sebuah website itu terletak ada di namanya di Meta Robot. Teman-teman bisa tahu ya di situ. Ada juga terletak di robot.txt ya, teman-teman ya. Jadi kita menyampaikan di situ ini boleh dirayapi, ini tidak boleh dirayapi gitu ya. Robot.txt. Kita coba web gede lah ya, Tokopedia ada robots.txt. Nah, ini ya. Ini artinya kalau sudah seperti ini tidak boleh merayapi. Kalau dia kasih user agent tanda bintang itu artinya semua robot mesin mencari boleh merayapi. Ya. Nah, ini dia ternyata dia sudah bikin tanda bintang di bawahnya dia bikin lagi user agent ini ya. Kayak gitu. Nah, yang ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh dirayapi. Gitu. Dan banyak juga yang nakal, sudah dilarang dia rayapi juga gitu ya. Ada lalu di dalam apa namanya? Di dalam metateknya ada namanya mana website kita ya biar saya bisa kalau di Tokopedia terlalu banyak skripnya teman-teman ya. Nah, coba klik play. Ini kalau kita view source, kalau kita kontrol di sini ada namanya mana tadi ya? Ini nih ya. Nah, ini Meta Robot Index No Follow. Kalau ini artinya ya ketika robot mesin pencari dia melihat ada skrip ini
maka dia akan nyari yang namanya robot.txt. Ya, tapi kalau di sini kita no index no follow kita bikin ya di sini kita bikin dia akan tidak merayapi yang robot.txt, dia berhenti sampai di sini terus balik lagi. Istilahnya pintunya langsung ditutup terus balik lagi seperti itu ya. Eh, jadi diinspeksi Bu ya. Sudah page one maksudnya apa ya? Sudah page one itu ya sudah berada di halaman pertama ya. Oke, teman-teman semua, monggo yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin tahu teman-teman di sini yang sudah ikut PBN siapa aja ya. Kita PBN kita masih kurang, rencana awal awal Saya mau ikut Pak. Caranya gimana Pak? caranya ke sini aja ke, tapi sudah ngerti PBN Pak ya. Jadi Itu jadi server kita kan? ya kita di SEO subuh ini ya kita lagi punya kesepakatan bikin satu website satu website portal yang diisi oleh teman-teman semua ini sama mau diisi apapun dan ini nanti dijadikan PBN. Yang pertama keuntungannya yang pertama dia akan mendapatkan website ini di awal sudah mendapatkan traffic banyak. Yang kedua, domain yang kita mainkan itu domain dari tahun 2012. Lalu yang ketiga itu buat para anggotanya ya bisa ini apa namanya bisa membacklink sendiri situ. Lalu yang keempat ini PBN ini kalau bisa kita mencari cuan berjamaah ya. Eh, Seperti itu ya. Nanti di di PBN ini nanti saya akan bikin pengurusnya. Jadi bukan saya, nanti ada ketuanya, nanti ada bagian ininya, ada bagian ininya, ada bagian ini. Jadi biar ini buat kita bareng-bareng lah ya. Siap, Seperti itu. saya ikut Pak. Ya PBN ini teman-teman kena biaya 50.000 tapi saya batasi cuma 100 orang ya. Ini sudah 54 kalau nggak salah ya. Nanti ke Bu Feby saya kasih nomornya dulu sebentar ya. Siap. Feby. Feby ya. Ini untuk kita bareng-bareng ya. Untuk kita bareng-bareng. Jadi bukan Nggak sekalian bikin server hosting Pak. enggak Pak. Saya bisnis yang paling saya nggak mau itu. Oh gitu, maaf Pak. Nggak Ya, ngerti saya. saya sudah alumni dari situ Pak. Siap, siap. Ya. Dulu saya kan bekerja di situ ya. Saya bekerja di salah satu provider internet dan perusahaan hosting ya. Di perusahaan hosting, provider internet. Dan saya banyak punya teman punya perusahaan hosting dan Ya, stres kalau punya perusahaan hosting customernya orang Indonesia Pak. siap, siap Pak. Ya kenapa? Yang bodoh dia, yang disalahin hostingnya. Yang cara Iya, codingnya nggak benar, yang disalahin hostingnya gitu. iya, iya Banyak Pak. gitu ya. Dapatnya Banyak. nggak sebanding berarti Pak ya. Kritiknya sama dapatnya kurang sebanding ya. Jadinya Ya, stres Pak. jangankan karena kan hosting itu kan dia hanya menyediakan tempat ya. Terus tahu Betul. kalau dia yang masukin virus, kalau eh, dia yang naruh misalkan dia bikin website gambarnya dibikin gede-gede, desain itu websitenya berat yang disalahin Ya, hostingnya gitu ya. Banyak siap. sekali. Terus tahu-tahu udah nyinyir kemana-mana, ya kan? Ya, ya. Nah, terus ada Paham. yang nanya ke saya, Pak, Bapak Ya, kalau milih perusahaan hosting gimana caranya? Saya jawabnya sederhana, pilih perusahaan hosting yang baru buka. Kenapa? Karena customernya dikit. Kalau 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 customernya dikit, pasti kita dilayani. Terus space kita masih besar gitu ya. Ininya masih besar, istilahnya tidak crowded. Oke. kapasitasnya ya Pak ya. Iya, gitu ya. Iya. Oke, ini nih teman-teman yang mau ikut gabung ini VBN dengan Bu Feby ya. PBN ya dengan Bu Feby ya. Ini kita bikin PBN Private Block Network ya. Eh, Nomor WA Bapak yang mana ya? Yang nyebar-nyebar link nomor WA saya ya. Oke teman-teman yang misalkan mau ikut PBN ini bisa ke Bu Feby aja ya. PBN itu apa? Itu website kita bareng-bareng. Tapi ini Siap. nanti kita arahin ya. Ada pengurusnya di situ. Kita arahin, lakukan ini untuk jangka waktu panjang ya.
Kira-kira seperti itu. Ya, ini nomor teleponnya ya yang mau ikut PBN ya. Ini. Ada rekomendasi hosting server, Pak? Di web host bagus kan, Pak? Saya tidak ada rekomendasi ya karena kita hostingnya tidak ada yang tetap, Pak. Kita pindah-pindah. Kalau pindah-pindah hosting mempengaruhi itu nggak, Pak? Mempengaruhi SEO yang sudah dibangun tidak, Pak? SEO-nya akan lebih bagus. Oh, begitu. Iya, Siap, SEO-nya siap. akan, tapi yang nggak ngerti cara mindahin cepetnya itu yang bermasalah gitu ya. Oh iya, iya, iya. Mm-mm, Ntar ada ya. materi itu kan, Pak? Karena ketika kita pindah server, ketika kita pindah hosting, maka IP-nya berubah juga. Ya, itu bikin bagus Oh gitu ya. iya, betul, betul. Siap, Pak. Oke. Pak Fitra makin ngegali-gali dapur kita nih, tapi nggak apa-apa di SEO subuh ini kita kasih tahu aja ya. Maaf, maaf, Pak, kalau berlebihan, Pak. Nggak apa-apa ya. Ya kalau ditanya ya saya jawab gitu ya. Siap, Pak. Oke. Moga-moga Pak ilmunya, Pak. Oke, mungkin demikian ya teman-teman. Sekali lagi yang pingin ya, ini nomor telepon Bu Feby yang ingin bergabung sama PBN ya. Ya, PBN itu penting untuk semua pemain online ya. Untuk semua pemain online, biasanya kita pakai PBN dari luar gitu kan belinya mahal juga ya. Ini kita pakai untuk kita bersama-sama ya. Private Block Bu Network siapa, sebuah Pak? Namanya, Pak? Bu Lulu apa? ya? Bu Lulu ya? Kenapa Pak? Namanya Bu Lulu ya? Nama apa? Yang itu nomor WA-nya, Ibu Lulu ya? Ibu Feby. Ibu Feby, oke baik. Ya, oke. PBN Private Block Network itu website yang dikelola, yang dikelola syarat-syarat PBN itu kalau kita searching di Google, domainnya harus domain lama, domain itu punya histori bagus, ya memang ini perlu gitu kan. Lalu yang ketiga, domain websitenya harus banyak punya traffic. Nah, kalau kita ada 100 orang, lalu kita posting semua produk kita, nanti yang punya tugas itu beda. Kita ada 100 orang, nanti 2 orang yang inspeksi. Satu hari dapat jadwal piket ya, menginspeksi 10 lah minimal ya. Atau kita kasih per kelompok, misalkan karena jumlahnya 100, 10 orang ya tiap tiap orang menginspeksi misalkan 5 gitu kan. Berarti kan satu hari bisa 50 ya bisa 50 inspeksi yang dilakukan gitu kan. Nah, terus yang 90-nya nanti mendatangkan traffic ke website tersebut, ke portal tersebut ya. Nah, maka portal ini akan cepat kuatnya seperti itu ya. Halo, Ya, halo, Pak. halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Mau nanya, itu kan PBN itu berarti kan domainnya dari satu provider ya, karena domain milik Bapak gitu kan ya? Iya. Ah, ah. Apa itu ngaruh, nggak ketahuan Google kalau itu website PBN, kalau website apa domainnya itu dibeli dari satu provider gitu? Jadi gini ya. Semua 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 website yang ada, semua website yang ada itu semua website yang ada itu bisa ya bisa menjadi PBN. Jadi teman-teman semua website teman-teman yang ada ini jadikan PBN ya. Lalu Pak Susmono, yang PBN kita sebut di sini bukan banyak website Pak, tapi satu gitu ya. Satu website bukan banyak. Kalaupun banyak itu tidak pengaruh ya. Yang beredar di luaran sana saya sebut itu hoax ya. Kenapa saya sebut hoak gitu kan? Karena di di dalam sebuah hosting ada namanya share hosting. Tersebut membernya banyak banget ya. Banyak banget di dalam satu satu server itu bisa terjadi banyak banget membernya, bisa puluhan ribu. Itu kan semua satu apa namanya satu Provider. satu provider ya nggak masuk akal nggak masuk logika kalau Google mempermasalahkan ini
Saya nggak ngerti Iya. yang di luaran sana kenapa bisa ada bahasa seperti ini. Sama seperti tadi nge-backlink tadi, gitu kan? Artinya kalau misalkan banyak apa namanya banyak dari satu provider website itu kan banyak banget ya. Terus website yang lain akan tidak berhasil di Google. Ya nggak mungkin lah ya. Mm, Kenyataannya ini logikanya seperti itu Pak Susmono ya. Iya. Ya Ya, soalnya kan saya niatnya kan kalau mau ikut PBN kan buat backlink yang WSP saya itu. Nah, iya. takutnya ntar ketahuan sama Google gitu kalau Oh, enggak, ini oh mas ini enggak apa-apa masih ya. satu ini yang sama gitu kan. Iya. Jadi bahasa ketahuan sama Google-nya itu sekarang dilupakan Pak. Kita mau bikin apapun itu website kita bukan punya Google gitu ya. Iya iya Oke. baik. Terima kasih Pak. Itu satu. Lalu yang kedua, ya bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi yang menghasilkan itu bukan website yang kita kasih backlink, Pak. Yang kita backlingin, tapi PBN-nya itu yang bisa menghasilkan. PBN yang cepat naik. Ya, nah bagi kita PBN backlink atau tidak backlink itu semalam saya juga sampaikan di Bertenak Page, semalam saya sampaikan bahwa kita jangan pernah oh ini website utama saya. Website utama saya itu harus saya angkat setinggi-tingginya. Kalau website utama nggak bisa diangkat setinggi-tingginya, sementara ada website yang biasa saja atau dongkrak usahanya yang udah posisinya di tempat yang bagus ya, dongkrak usahalah yang menjadi primadona di kita karena yang dia dia bisa menghasilkan. Jangan terlalu memilih-milih. Oh, ini website utama saya harusnya begini dan seterusnya. Yang penting website yang bisa menghasilkan cuan itu yang menjadi idolanya kita gitu. Jadi website utama bahkan kalau dia memang susah diangkat karena dia fokusnya kalau website utama nih. Oh saya fokusnya kalau website official saya ini desain aja lah yang keren biar menunjukkan citranya saya nggak jadi masalah ya nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk mengangkat website profil untuk di SEO-in itu sangat sulit. Makanya kita perlu ada website marketing ya. Nah WSP ini dongkrak usaha ini kita sebut website marketing gitu ya teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu. Pak, satu lagi Pak, satu Monggo, lagi Pak. monggo. Pak, private block number (PBN). Eh, apa namanya manfaat secara individual dari anggota yang tergabung di dalam PBN salah satunya apa Pak? Saya belum paham tentang PBN ini. Maaf ya Pak ya. Terima Oke, kasih Pak. PBN ini sebenarnya sama dengan dongkrak usaha, ya. Tapi kalau dongkrak usaha kan punya saya, ya. Hasil dari semua dongkrak usaha itu masuknya ke saya, Pak. Ya. Baik, baik. Kalau PBN ini itu hasil dari PBN ini, kalau misalkan ada terjadi di situ kita apa namanya kita ya misalkan yuk kita mainkan ini yuk teman-teman kita ada produk baru nih ada vendor baru yuk kita naikin rame-rame satu produk ini gitu kan nanti hasilnya ya diurus sama pengurus PBN-nya ya bisa buat kas bersama bisa apa selain untuk naikin websitenya Oh, masing-masing oke, seperti oke, itu baik, Pak baik. ya. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya pikir Hmm. itu tiap-tiap domain kita masing-masing ada di dalamnya begitu. Bukan ya Pak ya? Produk Bu, yang bu, diciptakan bersama-sama gitu ya Pak. oh ada Pak jadi kita posting produk kita ada di dalamnya. Oh, oke, oke, baik, Ya, baik. Iya, karena iya. PBN itu kalau hanya untuk nge-backlink aja untuk apa, Pak? Tidak berguna ya, tidak begitu penting gitu ya. Hanya kalau untuk mem-backlink aja. Ini kita posting produk kita juga, produk teman-teman diposting juga di situ gitu ya. Baik, baik. Terima kasih Pak. Iya, seperti itu. Oke, Pak ya. Ada murid mantan Bapak yang sudah mau bikin PBN juga, Pak. Lagi ngumpulin yang mau-mau ini. Siapa nih? Eka Priyantika, murid mantan. Maksudnya apa? Oke, enggak. Ya. Ini Eka Prantika ini siapa ini? Oke. Oke, teman-teman semua, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, terima kasih ya teman-teman semua, semangat ya, pejuang-pejuang subuh ya. Saya lihat kalau subuh itu peserta yang ikutnya banyak gitu ya. Kalau siang sedikit, kalau malam banyaknya di awal nanti setelah itu susut kalau subuh termasuk termasuk ini ya ini berarti yang masih jam 7 masih bertahan di sini semua business owner ini ya
semua bisnis owner yang bisnisnya mungkin jam berapa saja masuk gitu ya. Amin. Amin. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman. Ya, saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Sama-sama. Pak Putra. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga berkah Pak Ustadz. Selamat Amin. beraktivitas Pak. semua. Yuk semua.